Saat pandemi saya ketemu sebuah fenomena yang menarik ya. Jadi ada beberapa organisasi, beberapa perusahaan yang menyediakan konselor untuk karyawannya yang lagi WFH, work from home. Kenapa? Karena di masa itu cukup banyak orang-orang yang mungkin kerja di kota besar, tapi misalnya rumahnya, kampungnya aslinya di kota lain gitu ya, sehingga di kosan sendirian, belum ada vaksin, masih lockdown, jadi berhari-hari, berminggu-minggu ada di kantor kecilnya itu, which is tempat tidurnya juga ya di kos-kosannya, dan mulai mengalami yang namanya cabin fever ya. Jadi katanya ya gejala-gejala psikologis, mungkin juga psikosomatis, kecemasan karena lockdown itu, kesepian dan lain sebagainya. Nah, saya nggak mau bahas itu sebenarnya, tapi saya tertarik dengan fenomena penyediaan konselornya itu. Karena saya pikir itu sebenarnya suatu hal yang sempat saya pikirkan agak lama ya, bahwa organisasi itu sebenarnya bagus sekali kalau punya program yang semacam mungkin namanya apa ya, employee assistance program gitu ya, yang bisa agak luas mencakup coaching and counseling. Nah, itu yang saya pengen bahas di video kali ini. Oke, halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi ya, kita pengen diskusi soal ide Employee Assistance Program. Saya sih melihatnya begini teman-teman. Sudah sejak lama organisasi itu menyediakan asuransi kesehatan buat karyawannya ya. Kalau yang umum ya pakai BPJS di Indonesia, tapi banyak juga yang menggunakan asuransi lain gitu ya. Nah, intinya adalah tidak mungkin di zaman sekarang kayaknya organisasi nggak menyediakan layanan kesehatan buat karyawan yang sakit ya, termasuk bahkan keluarganya. Nah, tapi seringkali itu kan hanya mencakup layanan sakit fisik. Ya kan, bisa sih kalau karyawan butuh layanan psikolog, psikiater bisa, tapi biasanya merujuk dulu ya, jadi ke dokter dulu, dokter melihat ini sebenarnya secara fisik baik-baik saja, lalu dirujuk ke psikiater. Dengan asumsi berarti dokternya peka ya. Nah, jauh lebih banyak dokter itu tidak semuanya ya punya keahlian dan bahkan merujuk ke sana, itu yang saya temukan. Nah, sehingga sebenarnya akses kepada layanan psikologis itu sangat baik kalau sebenarnya bisa dibuka langsung ya. Orang itu kalau butuh ya bisa ke psikolog langsung tanpa perlu dia dirujuk lewat dokter dulu. Kenapa? Karena kenyataannya organisasi itu sama ya. Dia butuh karyawan yang sehat secara fisik untuk bisa bekerja, tapi juga dia butuh karyawan yang sehat secara psikis, ya kan? Bisa aja karyawan itu sehat fisiknya, dia nggak sakit apa-apa, tapi kenyataannya secara psikis dia sedang bermasalah. Misalnya karena ya persoalan keluarga atau persoalan pribadi, punya trauma, habis mengalami kejadian yang signifikan, entah musibah, entah ada keluarga yang meninggal. Beberapa waktu yang lalu saya dapat curhatan tentang seorang karyawan yang istrinya baru meninggal ya 3 bulan yang lalu, anaknya 3 masih kecil-kecil. Itu saya pikir hal-hal yang belum tentu bisa diatasi sendiri ataupun diatasi oleh support system yang dia miliki. Seringkali hal-hal kayak gitu perlu dibantu oleh profesional gitu. Dan profesional itu ada namanya psikolog gitu kan. Nah, cuman ya tadi ya, pertama mungkin kesadaran orang bahwa dia kalau saya mengalami sebuah permasalahan psikologi, seharusnya saya itu memang ke profesional. Ya, sebagaimana kalau saya oke lah, saya sakit fisik yang ringan, misalnya flu biasa, mungkin saya tinggal istirahat minum obat flu biasa. Atau mungkin ada masalah kayak ya kecapean gitu, saya bisa ngatasin. Tapi kan saya juga menyadari bahwa kalau let's say ya sudah demamnya beberapa hari, diare yang nggak berhenti-berhenti gitu ya, atau mungkin gejala yang lain-lain, pasti saya langsung ke dokter kan, tanpa perlu disuruh-suruh gitu ya. Nah, sebenarnya hal yang sama terjadi di situasi kondisi psikologis ya. Orang tuh sebaiknya menyadari bahwa saya ini nggak bisa mengatasi sendiri. Ya kan? Betul bahwa saya itu beragama, ada ritual keagamaan yang seringkali bisa mengatasi permasalahan psikologis, tapi ada kalanya juga nggak cukup. Ya sama lah sebenarnya ya. Orang yang sakit fisik juga dalam agama-agama seringkali diajarkan ritual-ritual untuk membantu penyembuhan, itu nggak ada masalah ya. Tapi kan toh kenyataannya orang kalau sakitnya parah ya harus ke dokter juga kan gitu kan. Nah, di kondisi psikis juga sebenarnya sama. Maka
sebaiknya memang perusahaan itu membuka akses ke sana kalau menurut saya ya. Akses ke bagaimana karyawan itu bisa menemui langsung ya psikolog atau konselor untuk mengatasi masalah psikologis. Itu yang pertama. Nah, tapi anggaplah begini ya. Anggaplah di dalam sebuah organisasi harusnya yang punya problem psikologis yang berat harus dibantu sama konselor profesional, jumlahnya nggak banyak. Yang lebih mengkhawatirkan saya adalah adanya kondisi karyawan yang sebenarnya tidak punya masalah secara psikologis, nggak problematik gitu ya. Dia sehat, tapi dia belum optimal. Kalau dalam istilahnya Abraham Maslow, dia belum self-actualize. Inilah orang-orang yang normal, yang kelihatannya baik-baik saja, tapi stagnan, kemampuannya stagnan, ya, karirnya stagnan, itu gejala-gejalanya ya, karirnya stagnan, pencapaiannya juga biasa-biasa aja. Ini kan aneh, ya, karena harusnya orang itu punya sesuatu yang spesial. Itu keyakinan psikologi zaman sekarang ya, yang dipelopori oleh Abraham Maslow tadi ya, manusia itu should be punya sesuatu yang spesial setiap orang. Kalau kita diciptakan oleh Tuhan yang sempurna kok, berarti logikanya adalah kita itu punya kemampuan yang sangat spesial. Berarti kalau ada orang yang kenyataannya belum menunjukkan spesialnya itu, berarti kemungkinan ada sesuatu yang masih menghambat. Meskipun yang menghambat itu bukan trauma, bukan fobia, bukan depresi ya. Yang menghambat itu barangkali entah pola pikir, entah habit yang belum terbangun, yang memang barangkali perlu dibantu ya. Betul bahwa itu sebenarnya tugas atasannya. Tapi sekali lagi ya, kondisi tiap orang beda-beda, seringkali yang bantu juga harus profesional. Dan sekarang profesionalnya ada, namanya professional coach. Entah namanya life coach, ya kan, atau leadership coach dalam konteks kepemimpinan gitu ya. Nah, profesinya ada, sertifikasinya ada, sehingga sebenarnya profesional ini sudah bisa diutilize oleh organisasi. Nah, sekali lagi ini dengan asumsi atasannya sudah melakukan sesuatu dan belum cukup signifikan ya. Kayak kita tahu lah ya, atasan juga manusia biasa ya, yang mungkin punya kemampuan secara teknis, punya experience, tapi kan dalam lingkup yang standar ya, kondisi standar. Nih kalau kondisi yang nggak standar nih, orang kayaknya punya sesuatu tapi masih terhambat. Hambatannya bukan depresi, bukan fobia, bukan trauma. Apa yang bisa bantu dia untuk optimal? Nah, sebenarnya profesinya udah ada, namanya professional coach. Nah, dua profesi ini saya melihat sekarang jalurnya di organisasi itu masih agak belok dikit gitu ya. Tidak bisa diakses langsung. Konselor atau psikolog itu tadi ya masih harus lewat dokter, dirujuk ya. Jadi ada dua sisi, karyawannya kadang-kadang nggak aware bahwa dia butuh, di sisi lain aksesnya juga tidak bisa langsung. Nah, saya sih berpikir should be bisa dibuka langsung. Kenapa? Toh budgetnya ada. Budgetnya dua ya. Kalau konselor psikolog tadi mungkin budget terkait dengan kesehatan ya. Oke lah, anggaplah secara asuransi belum cover kan bisa dihitung supaya bisa tersedia sendirilah gitu. Tapi sebenarnya hitung-hitungan budgetnya kan sebenarnya udah ada di situ ya, di area kesehatan, bantu orang supaya sehat, supaya fit, supaya optimal di kerja. Nah, kalau yang coaching sebenarnya budgetnya budget development. Ya, banyak organisasi besar saya amati sudah punya budget pengembangan yang lumayan, kadang-kadang nggak kepake. Ya kan? Cuman beberapa industri kayak perbankan yang karena ada peraturan dari OJK gitu ya, sehingga budget pengembangan itu pasti kepake. Tapi banyak organisasi lain sebenarnya membudgetkan nggak kepake. Kenapa? Karena asumsi pengembangan itu relatednya ke training aja, training, seminar, sertifikasi. Nah, sehingga ketika karyawan merasa bahwa saya tidak sedang butuh training apapun, nggak sedang butuh knowledge tambahan apapun, atau kadang-kadang ini isunya adalah karyawan yang cukup senior ya, training apa lagi gitu kan, yang mau diikutin. Ya betul, tapi kan budget idle itu sebenarnya bisa dipakai buat bantu orang supaya bisa tadi tuh ya, terutilize ya potensinya, dibuka potensinya, di hire lah professional coach untuk dampingin dia gitu. Nah, apa benefitnya buat company? Ya intinya sederhana, buat yang butuh konselor, orang bisa optimal lagi secara psikologis karena kenyataan itu ganggu. Saya mengamatin ya, ada satu orang saya kenal, dia sebenarnya orang yang cukup kompeten, tapi dalam satu momen tertentu dia sedang dalam proses untuk berpisah dengan pasangannya. Tidak cepat ya, di Indonesia kan ada persidangan segala macam.
Nah, dalam waktu setidaknya 6 bulan, saya observasi 6 bulan proses perceraian itu, wah itu kinerjanya nggak karu-karuan. Padahal aslinya dia bagus, ya kan? Nah ini kan, dan saya waktu itu nggak melihat bahwa dia punya pendamping tadi ya, psikolog, konselor misalnya. Seandainya ada kan mungkin masa itu tidak terlalu panjang, nah orang bisa bekerja dengan lebih optimal lagi kan. Gitu. Dan kita punya kepentingan sebenarnya di situ ya sebagai organisasi ya. Nah di sisi lain yang coaching tadi, nah ini kita bisa menggeser orang-orang yang ada di kurva normal tengah lebih banyak ke kanan ya, karena kita bantu mereka untuk menemukan potensinya, minatnya, passionnya gitu ya. Bagaimana dia menemukan makna dalam pekerjaannya, bagaimana dia bisa berkontribusi lebih di bidang-bidang yang dia sebenarnya minati, bagaimana dia bisa menyusun karir path-nya sendiri ya, kemudian dikonekin dengan punya organisasi. Itu profesinya udah ada, tinggal dibuka aksesnya, dan budgetnya pun ada. Budgetnya adalah di budget development. Daripada budget training itu nganggur, atau ya kita ngelihat sebenarnya secara impact ya, kadang-kadang training tidak langsung ya kinerja, coaching punya possibility menurut saya justru punya possibility lebih dekat kepada kinerja. Kita akan bahas nanti di video-video berikutnya ya, bagaimana coaching itu sebenarnya lebih mendekatkan ya kepada kinerja compare to training. Bukan berarti training tidak penting ya, tapi training itu nanti porsinya di mana ya, kita akan lihat ya porsinya di mana. Nah, coaching ini sebenarnya krusial, bahkan lebih dekat kepada kinerja. Nah, jadi lewat video ini saya pengen ngajak teman-teman yang bergerak ya di dunia HRD, SDM, atau teman-teman yang individual ya, bisa ngusulin tuh ke organisasinya bahwa kayaknya sebenarnya kita possible deh buka program ya, mungkin semacam namanya Employee Assistance Program, agak luas gitu ya. Intinya karyawan disediakan akses kepada profesional yang bisa bantu mereka secara psikologis kalau memang butuh pendampingan psikologis karena sedang punya problem, ada psikolog, ada konselor. Di sisi lain kalau dia baik-baik saja normal tapi ngerasa saya belum menemukan passion, minat, saya pengen desain karir path saya, kenapa enggak ya kita hire professional coach. Dan sekarang sudah ada banyak ya, 2 bidang ini profesionalnya di Indonesia sudah banyak. Sampai sini dulu, moga-moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.